Oke, selamat jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi untuk persiapan tes CPNS dan kedinasan 2024 ya. Ini adalah materi persamaan linear satu variabel ya. Masalah tentang umur ya, salah satu contoh untuk persamaan linear satu variabel. Namun di sini saya menggunakan cara yang berbeda ya, cara yang lebih mudah untuk dipahami. Oke ya. Langsung saja kita mulai. Nomor 1. Nomor 1 di sini dikatakan jika usia Cecep 2 tahun yang lalu. Nah, ini masalah umur kan. Jadi kita tetapkan dulu misalkan usia Cecep saat ini atau sekarang atau tahun ini gitu ya. Tahun ini kita misalkan dia kotak ya. Jadi kita mau isi angka di kotaknya nih. Nah, kemudian kita baca coba. Jika usia Cecep 2 tahun lalu berarti yang setahun ini kan kotak, berarti 2 tahun lalu kita kurangkan 2 tahun lalu 5 lebih tua, berarti ini sama dengan nanti ditambah 5 dari sepertiga usianya 3 tahun yang akan datang. Nah, katanya sepertiga dikali usianya 3 tahun yang akan datang, berarti kotaknya tambah 3 karena 3 tahun akan datang, yang saat ini tambah 3. Kemudian ada keterangan 5 lebih tua, maksudnya 5 tahun lebih tua, berarti tambahkan 5. Begitu ya. Inilah persamaan dari soal ini, dari keterangan di atas. Nah, ditanya maka usia Cecep sekarang atau tahun ini berapa. Jadi kita mau cari si kotak ini berapa ya. Nah, di sini kalau menggunakan aljabar kan ini pakai X, ini pakai X, kemudian kalikan lagi. Nah, itu repot kan, karena beberapa mungkin ada yang nggak begitu paham, walaupun ada juga yang paham. Nah, di sini kita langsung masukkan aja dari optionnya ini ke persamaan ini. Nah, misal kita pilih yang pertama itu yang A, yang 8 ya, 8. Kita ganti kotaknya 8 dikurang 2 sama dengan sepertiga kali 8 tambah 3 tambah 5, ini jadi 6, ini jadi 11 tambah 5. Nah, 11 bagi 3 nggak habis, jadi ruas kanan 6, ruas kiri 6, ruas kanan bukan 6 ya, karena ini nggak habis, maka ini salah. Jadi kita harus lihat kalau ruas kiri sama ruas kanan itu sama, maka itulah jawabannya. Oke ya. Nah, coba kita tes B nya 9. Oh, maksudnya yang B yaitu kotaknya 9 atau umurnya saat ini 9. Kita ganti 9 kurang 2 sama dengan sepertiga kali 9 tambah 3 tambah 5. 9 kurang 2 7. Sepertiga kali 9 tambah 3 12 tambah 5. Ini 7. Sepertiga kali 12 itu 4 tambah 5. Oke, ini saya turunkan dulu ya. Kemudian di sini 7 sama dengan 9. Nah, ini salah ya, karena 7 tidak sama dengan 9, jadi ini salah. Kita coba semua sampai ketemu. Nah, saya coba ini yang bagian E. Yang E saya coba 12 kotaknya ya, berarti 12 kurang 2 sama dengan sepertiga kali 12 tambah 3 tambah 5. 12 kurang 2 10 sama dengan sepertiga kali 12 tambah 3 15 tambah 5. Sepertiga kali 15 itu kan 5. 5 tambah 5 10. Nah, sama 10 sama dengan 10 itu betul. Jadi jawabannya adalah yang E. Begitu ya. Oke ya. Saya rasa mudah dipahami ya. Oke, coba kita lanjut ke nomor 2 nya ya. Oke, ini nomor 2. Sekarang kata soal diketahui jika 2 tahun kemudian. Coba kita misalkan dulu usia si Bambang tahun ini atau saat ini atau sekarang sama aja ya, itu kotak ya. Nah, terus kita buat persamaan dari keterangan soal. Jika 2 tahun kemudian, berarti kotaknya tambah 2 sama dengan 3 kali
usianya 4 tahun yang lalu, berarti dikurang 4. Nah, maka usia Bambang tahun lalu. Nah, dia tanya tahun lalu, dia bukan tanya tahun ini. Nah, berarti jawaban yang A sampai E ini adalah jawaban yang tahun lalu. Artinya setelah dikurangi 1. Padahal kita mau cari saat ini. Jadi kita tambahkan masing-masing 1. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 1, 10. 10 tambah 1, 11. Nah, jadi kita coba semuanya ya. Kita coba yang 7, 8, 9 dan seterusnya ya. Coba kita yang 7 dulu. Berarti 7 tambah 2 sama dengan 3 kali 7 kurang 4. Ini 9 sama dengan 3 kali 7 kurang 4, 3. 9 sama dengan 9. Nah, ini betul. Jadi usia si Bambang itu tahun ini itu atau sekarang adalah 7. Tapi dia tanyakan tahun lalu, ya udah, tahun lalu itu 7 dikurang 1, yaitu 6. Ya ini 6 dia. Jadi yang kita pakai 7 ini betul. Gitu ya. Nah, jadi dia lihat lagi pertanyaannya apa ya, kita sesuaikan. Oke ya. Kita lanjut ya ke nomor 3. Oke, nomor 3 sama tahun depan. Oke, kita bikin dulu nomor 3, usia si Cecep. Usia Cecep tahun ini. Kita misalkan dia kotak ya. Oke, tahun depan. Tahun depan berarti bertambah 1. Berarti kotak tambah 1. Ini tahun depan akan menyelesaikan sekolah formalnya. Oh, ini bukan ya, yang ini. Jika tahun ini, oh tahun ini katanya ya, sorry ya, bukan yang pakai itu dia. Oke. Oke, tahun ini berarti kotak aja ya. Nah, tahun ini kata dia kan, ini tahun ini ya, kotak aja karena tahun ini kan kotak kan. Usia Cecep 2 kali usianya 9 tahun yang lalu. Si kotak dikurang 9. Nah, ditanya, maka Cecep akan menyelesaikan sekolah formalnya pada usia. Nah, katanya tahun depan dia selesai. Berarti ini jawaban A sampai E ini untuk tahun depan. Padahal kita kan mau substitusi untuk tahun ini si kotak ini. Sedangkan ini untuk tahun depan. Maka ini kita kurangi 1 dulu supaya menjadi tahun ini. Gitu ya. 16 kurang 1, 15. Ini 16, 17, 18, 19. Ya, berarti yang tahun itu tuh yang 15, 16 dan seterusnya. Kita masukkanlah kemari, begitu ya. Dari sini coba yang A, kita coba yang 15 kotaknya. Nanti 15 sama dengan 2 kali 15 kurang 9. Nah, ini udah salah. Karena di kanan genap. 2 kali berapapun genap, sementara ini ganjil. Udah salah ya. Karena nggak mungkin hasilnya 15. Atau kalau mau coba boleh 15 kurang 9 kan 6. Nah, 2 kali 6 12. Ini salah. Oke ya. Coba kita pilih yang genap aja, yaitu yang 16. Betul ya? Coba saya pilih 18 aja. Teman-teman boleh coba semua, tapi saya pilih 18 aja. Yang D ya. Coba yang 18. Berarti sini 18 sama dengan 2 kali 18 dikurang 9 ya. Kotaknya kita ganti 18. 18 sama dengan 2 kali 18 kurang 9, 9. 18 sama dengan 2 kali 9, 18. Ini sama, betul. Jadi jawabannya itu yang 18, yaitu 19 ya. Jadi dia akan selesai pada usia 19 tahun. Jadi usia dia saat ini itu 18. Tahun depan dia selesai, yaitu tambah 1, 19 tahun. Begitu ya. Oke. Saya rasa cukup mudah dipahami ya. Oke, kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini masalah tentang volume bak mandi ya. Biasanya ini memang masuk sering untuk persamaan linear satu variabel ya. Oke, sama. Kita baca. Sebuah bak mandi berisi 3/5 bagian. Nah, jadi arti bagian di sini adalah 3/5 dari kapasitas. Jadi kita misalkan kapasitas di sini ya, kotaknya ya. Artinya 3/5 bagian itu 3/5 kapasitasnya ya.
berarti 3/5 bagian. Nah, ini artinya jika diperlukan 60 berarti ditambah 60 untuk memenuhkan sama dengan penuh. Penuh ya kapasitas. Nah, maka kapasitas bak mandi tersebut, nah dia tanya langsung kapasitasnya. Berarti kita langsung substitusikan aja dari pilihannya. Kita misalkan si A kita pakai 100, kita masukkan kemarin 3/5 kali 100 tambah 60 sama dengan 100 ya, kotaknya 100 ini 100 bagi 5 20 kali 3 60 tambah 60 sama dengan 100, ini 120 sama dengan 100. Ini salah ya, ini salah, jadi pilihan A itu salah ya. Sekarang coba saya pilih yang C aja, kalian boleh coba salah satu ya. Yang C itu 150, berarti yang kotaknya kita ganti jadi 150. 3/5 kali 150 tambah 60 sama dengan 150. 150 bagi 5 30, 3 kali 30 90, 90 tambah 60 sama dengan, nah betul ya, ini 150, ini pun 100. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, begitu ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan pemisahan x gitu ya, karena cukup repot sih memang. Kita bisa menggunakan ini asalkan kita bisa mengubah soalnya ke bentuk persamaan yang ini ya. Oke, kita masuk ke nomor 5. Ke nomor 5, dari sini semula sebuah bejana air berisi setengah bagian. Jadi kapasitasnya ini kita misalkan itu ya kotak ya, dia mula-mula berisi setengah bagian atau setengah kotak. Ke dalamnya dimasukkan 20, kita tambah 20 liter sehingga air bejana menjadi 2/3 bagian atau 2/3 dari kotaknya lah, dari kotaknya, atau 2/3 dari kapasitasnya. Nah, ditanya maka berapa liter air lagi harus dimasukkan agar air dalam bejana menjadi penuh. Nah, pertanyaannya kita harus tambah berapa lagi supaya penuh. Jadi jawaban yang ini ada yang A ya, sorry ya, ini A itu 40. Ini ada yang terhapus ya, A itu 40 ya. Nah, di sini ini dia A nya, rupanya masuk ke kanan dia ya. Nah, ini A nya. Oke, di sini ditanya itu yang harus dimasukkan supaya penuh. Dia nggak tanya kapasitas, artinya pilihan A sampai E itu bukanlah kapasitasnya. Jadi kita nggak bisa substitusi langsung yang pilihan ini kemari, tapi kita harus pikirkan sebentar. Kita pikirkan sedikit agak masuk akal soalnya ya. Jadi maksudnya kayak gini, 2/3 sekarang dia kan sudah 2/3 bagian, artinya supaya penuh berarti kita butuh 1/3 bagian lagi supaya penuh, begitu kan? Nah, 1/3 bagian lagi inilah jawabannya. Jadi A sampai E itu 1/3 dari bagian ini. Nah, jadi kalau misalkan di sini 40, maka si kotaknya 3 kali 40 berapa? 120. Artinya di sini kita kalikan semua pilihannya sama 3 karena ini 1/3. Jadi kita kalikan 3, ini 40 kali 3 menjadi 120. 60 kali 3 jadi 180, 80 kali 3 240, kali 3 270, kali 3 360. Barulah ini kita masukkan ke kotaknya ya, karena ini yang saya ganti inilah kapasitas yang akan kita coba kemarin kita buktikan, begitu ya. Memang agak beda sama yang nomor 4 tadi. Oke ya. Oke, kita pilih yang 120 dulu, yang A ya. Oke, coba kita ganti, berarti setengah dikali 120 tambah 20 sama dengan 2/3 kali 120. 120 bagi 2 60. 60 tambah 20. 120 bagi 3 40, berarti 2 kali 40. 60 tambah 20 80. 2 kali 40 80. Nah, ternyata betul. Jadi yang harus ditambahkan supaya penuh adalah 40 liter. Begitu ya.
Jadi untuk soal ini kita harus agak berpikir kritis sedikit ya, supaya kita bisa memahami maksud dari soal, begitu ya. Jadi seperti itu pembahasan untuk persamaan ini satu variabel. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman komen di bawah ya. Oke ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pembahasan saya yang selanjutnya.